ketidakpastian ajaran kekristenan. Katanya Nabi Yesus adalah Nabi yang terakhir. Yohanes adalah batas kenabian. Tetapi ada Nabi Agabus dari Antioquia yang bukan orang Israel. Kenapa saya membahas Matius 21:43? Biarkan Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mereaksi satu perdebatan sengit yang luar biasa sekali ya. Sampai si Nandar babak belur juga ya, dengan membawa data lompat sini lompat sana begitu. Ya kebetulan kemarin saya buka komal ya di TikTok teman-teman sekalian. Silahkan follow ya, TV Laskar Kristus juga ya. Sama dengan channel YouTube kita ini. Dan teman-teman, saya kasih judul bahwa tidak ada nabi di luar daripada Bani Israel. Karena demikianlah yang dikatakan oleh Alkitab kita. Ya apalagi kalau ada nabi dari Arab, tentu saja kekristenan tidak menerimanya. Makanya saya tidak segan katakan bahwa orang Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad itu karena memang Alkitab ya tidak pernah menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Tetapi Ustaz Nandar ya mencoba memaksakan. Nah, waktu saya kasih tema itu teman-teman sekalian, Nandar bahwa tapi ada nabi di luar daripada Bani Israel. Dibawalah tentang Kisah Para Rasul 21 ayat 10 tentang Nabi Agabus. Padahal ini adalah jabatan kenabian ya, bukan nabi gitu ya. Ini jabatan sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, ini penting, nanti kita juga akan mendengarkan karena yang kebetulan yang berdebat ini adalah Bang Mosas ya dari Ambon ya, one by one dengan si Nandar. Nah teman-teman sekalian, seperti apa perdebatan ini? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Berkiprah di dalam bahasa Yunani, otomatis nama mereka dipanggil dengan nama Yunani, Agabus. Tapi Agabus ini dari mana ya? Dari Yerusalem. Itu dalilnya Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28. Mana mungkin orang yang berasal dari Yerusalem itu orang Yunani, Nandar? Jangan kau berbohong di sini, Abdul. Lalu dia mengambil Matius 21 ayat 45. Itu berbicara kerajaan sorga. Kerajaan sorga bagaimana yang akan diangkat dari Israel? Kita lihat pembuatan dalam kitab Yesaya. Aduh, kau ini menipu aja kau. Kita buka ya dalil teman-teman ya. Yesaya 45 ayat ke-23 bunyinya begini. Ini data ya, dalil, bukan congor ya, bukan comot satu ayat. Yesaya 45 ayat 23 bunyinya begini. Dibaca teman-teman. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Berbicara segala bahasa itu berbicara bangsa di luar Israel. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang akan bersumpah setia kepada Yahweh, tetapi juga bangsa di luar Israel. Lalu kalau Anda merujuk bahwa itu adalah Nabi Muhammad, dalam kitab Markus 12 ayat 15, Yesus mengatakan bahwa jika ada orang yang mengatakan di surga bisa ewe-ewean, apalagi sama 72 bidadari, orang itu sesat. Tidak mungkin Muhammad yang dikatakan Yesus adalah sesat merupakan nabi yang diramal oleh Yesus sendiri. Jadi jangan Anda mendongeng di sini, bro. Jangan comot satu ayat ya. Oke, waktuku habis, silakan. Iya, tolong waktu saya, Bang host, kemana? Host, halo, host. Oke ya, Mojat. Kamu jangan nangis, Mojat, sampai kamu berbicara kotor karena ketidakmampuanmu menjawab pertanyaan saya. Kamu disaksikan oleh orang Kristen. Jangan membuat malu mereka, ya. Kamu mengatakan hal-hal yang jorok karena ketidakmampuan kamu menjawab saya. Mojat, kamu cari data sebagaimana data yang saya tunjukkan bahwa Agabus itu memang lahir di Antioquia. Rupanya kamu tidak ngerti Antioquia itu mana. Pada waktu itu banyak juga orang Yunani bermigrasi, nomaden tinggalnya.
Makanya orang-orang Kristen berkeyakinan bahwa bahasa Yunani adalah bahasa internasional karena di Yerusalem juga ada orang Yunani. Dan kalau kamu merujuk bahwa Agabus ini orang Yunani hanya karena ada ayat dia berasal dari apa tadi? Kita lihat nih di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Yang harusnya kamu pahami, Mojat, bahwa inilah ketidakpastian ajaran kekristenan. Katanya Nabi Yesus adalah nabi yang terakhir. Yohanes adalah batas kenabian. Tetapi ada nabi Agabus dari Antioquia yang bukan orang Israel. Kenapa saya membahas Matius 21:43? Biar kalian paham bahwa kalian selama ini dibodohi, dibohongi oleh LAI. Kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Ini pembohongan. Di dalam bahasa Ibraninya goy. Kalau bangsa goyim. Tanya kepada Ibu Rita Wahyu, tanya kepada Bambang Nursena kalau tidak percaya. Ya. Bukan hanya itu. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, Mojat, ternyata nabimu juga ada yang dari Nigeria. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Jangan kamu tergoncang, Mojat. Mana ya tadi ya? Gimana cara putar balikan kamera ini? Kamu sampai berkata-kata kasar, Mojat. Kamu tidak mampu menahan hawa nafsumu sampai kamu berkata jorok, gitu kan? Apakah Yesus mengajarkan hal itu? Barnabas dan Shimon disebut Niger. Kenapa disebut Niger? Karena dari Nigeria. Tuh, orang hitam dia. Nah, ini ada beberapa nabi ini. Bahkan si Saulus juga adalah nabi sebelum dia bertobat. Dor, terimalah kebenaran, Mojat. Ya, jangan nangis lagi. Apalagi kamu jangan sampai berkata-kata kotor karena ketidaksanggupanmu menjawab. Ingat, kamu disaksikan oleh orang-orang Kristen. Senggol dong, evangelis. Keluar. Oi. Ya, perbesar saya, Pak Hos. Pak Hos, bentar ya, bentar. Di 2000 tahun di luar sumber primer. Saya kasih contoh teman-teman. Di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Arab. Tetapi 2000 tahun kemudian Mossad menulis referensi dengan pengetahuan yang Mossad punya di Wikipedia, Google, bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari Malaysia. Nandar maksa bahwa kita harus percaya yang Mossad tulis, bukan yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad berasal dari Arab. Itu yang seperti saya katakan, sudah saya 2 kali buka data dan tunjukkan dengan besar-besar bahwa Agabus adalah Nabi yang berasal dari Yerusalem, tanah Yudea. Gitu loh. Ini kan kita bahas Alkitab. Lalu Nandar mengatakan saya menghina. Tidak, kan dari tadi Nandar berusaha mencocokkan, mencomot satu ayat Alkitab untuk mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Nabi di luar Israel adalah Nabi dari Arab, terkhususnya Muhammad. Loh, saya buktikan. Saya buktikan dengan data dalam Alkitab bahwa tidak mungkin ada Nabi dari Arab, apalagi dikatakan Nabi Muhammad. Karena perlakuan seperti yang Nabi Muhammad lakukan itu bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Adapun juga bertentangan dengan hukum Taurat. Contoh hukum Taurat ke-9. Jangan mengingini istri sesamamu. Nabi Muhammad mengingini istri sesamanya, yaitu anak angkatnya, Zainab. Masa Tuhan membuat perintah bahwa tidak boleh mengingini istri sesamamu dalam hukum Taurat ke-9, lalu Tuhan menyuruh nabinya sendiri melanggar perintah itu? Itu bukan Tuhanan, dari itu Tuhan-Tuhanan. Nah, jadi jelas bahwa tidak bisa dibantah data atau dalil Kisah Para Rasul 11 dicatat. Kisah Para Rasul 11 ayat ke-27 sampai ke-28, di situ jelas bahwa Agabus adalah nabi yang berasal dari Yahudi, dari Yerusalem, dari tanah Yudea.
Jadi Anda dari komet-komet ke ensiklopedia, loh kita bahas dari sumber primer. Anda kalau bahas matematika harus pakai buku matematika. Tidak mungkin Anda maksa bahas matematika pakai buku biologi atau kimia yang nggak nyambung. Dalam matematika ditulis 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi dalam buku kimia ada 1 tambah 1 sama dengan 3. Nandar paksa kita harus percaya yang buku kimia 1 tambah 1 sama dengan 3. Kan datanya ada, data-data. Kan data sudah saya katakan. Kisah para Rasul 11 ayat 27 sampai 28. Nabi yang berasal dari Yerusalem. Oke ya.